ada film yang menggambarkan tentang semacam kayak kiamat lah gitu ya. Meteor berjatuhan, kemudian membuat bunker di bawah tanah, persembunyian seperti itu. Dan sejak saat film itu, saya mulai banyak memikirkan tentang masalah kematian, saya lahir dari mana, dan saya akan pergi kemana. Ya, jadi saya membayangkan begini, ini contoh pertanyaan yang saya timbulkan begini. Saya dilahirkan oleh orang tua saya, ayah saya sama ibu saya. Ayah saya sama ibu saya dilahirkan oleh siapa? Ayahnya dan ibunya lagi, nenek saya. Ya, nenek saya oleh neneknya lagi, nenek lagi, sampai ujungnya di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang paling sering saya baca ya, setiap postingan-postingan saya yang terutama ada foto saya, foto keluarga saya adalah, Mas Jini Cina ya? Nah, itu yang sering tanyakan. Emang mata saya nggak kelihatan sipit ya? Iya benar saya Cina. Terus biasanya tanya pertanyaan kedua kalau saya bilang saya Cina, terus kemudian tanya lagi, loh kok bisa Islam? Lah apa hubungannya? Ya kan itu nggak ada hubungannya. Emang nggak pernah dengar Chinese Muslim ya? Bukannya membawa Islam ke Indonesia, katanya justru malah dari pedagang Chinese malahan. Nah, biasanya tanya juga begini, terus Mas Jin nikah masuk Islam atau bagaimana? Nah itu salah semuanya. Saya sudah Islam sudah cukup lama. Makanya saya bingung kalau dikatakan apa Mas Jin itu mu'alaf atau tidak. Saya jawab ya teman-teman ya. Tapi menjawabnya ceritanya cukup panjang banget. Kenapa? Karena tidak lepas dari sejarahnya pendidikan ayah saya dan juga jasanya kakak pertama saya yang pertama kali masuk Islam. Oke, baik. Saya 7 bersaudara. Saya anak nomor 6 dan ayah saya adalah seorang nasionalis sejati. Dan jauh dengan kata yang namanya rasialis itu jauh dan saya tidak melihat itu pada ayah saya. Kita semua 7 bersaudara sekolah semua di SD Katolik dikarenakan memang pendidikan karakternya bagus banget ya teman-teman di Semarang. Jadi ayah saya menyekolahkan kita semua 7-7-nya di SD Katolik. Kemudian SMP-nya ayah saya memasukkan kita semuanya di sekolah negeri, ya di SMP negeri semuanya, supaya kita berbaur tidak hanya dengan yang Chinese saja juga, tapi yang kawan-kawan yang pribumi juga iya. Nah kembali lagi ayah saya tidak rasialis sama sekali. Bahkan saya pun tidak merasakan bahwa diri saya itu Chinese. Makanya saya sangat tersinggung kalau saya dibilang Cina. Saya bahkan ya itu waktu SMP saya bilang Cina matamu, saya bilang begitu. Kenapa? Karena saya tersinggung, saya nggak merasa Chinese gitu loh. Ya, nah jadi dari 7 bersaudara ini kakak saya nomor 1 kan, yang pertama masuk SMP di SMP negeri. Dan pada saat itu memang kita semuanya meskipun di SD Katolik, tapi tidak diizinkan oleh ayah saya untuk memeluk agama lebih dahulu, atau alias tidak diizinkan untuk dibaptis. Nah jadi ayah saya mengatakan begini, kamu belajar agama duluan, sampai kamu nanti mantap. Sebetulnya ayah saya mengizinkan 17 tahun, umur 17 tahun itu baru menentukan agamanya apa. Dan ayah saya pada saat itu agamanya tidak jelas. Dalam artian ayah saya itu sebetulnya tidak mau disebut itu sebagai agama. Alias disebut namanya free thinker atau kalau disebut Konghucu itu bukan agama. Itu ayah saya menyebutnya seperti itu. Jadi ayah saya menyebutnya Konghucu itu sebagai adat istiadat untuk mendoakan leluhur. Nah, baik, saya lanjutkan. Pada saat SD ke SMP, kakak saya masuk di SMP negeri. Di tahun itu, jadi kakak saya itu usianya sekarang 57 tahun. Ya, Anda bisa ngitung kan di tahun itu, kalau SMP di tahun itu berarti kakak saya itu bisa dikatakan adalah Cina satu-satunya atau Tionghoa satu-satunya di SMP negeri tersebut. Bisa dikatakan seperti itu. Ya, atau mungkin cuma 2 orang saja satu SMP. Saya aja waktu itu satu kelas hanya 1 atau 2 orang. Makanya, wah dibuat bully-bulian dah jelas. Nah, waktu itu kakak saya Chinese satu-satunya di situ. Tapi memang kakak saya membaurnya cepat banget. Dan kemudian pada saat pelajaran agama, karena yang non-muslim kan minoritas ya, kan dikasih kesempatan untuk keluar dari ruangan, biasanya begitu. Tapi boleh keluar, boleh tidak keluar. Kalau di luar boleh di kantin, boleh di mana, nanti ikut pelajaran agamanya terpisah.
Nah kakak saya tidak keluar. Dia ikutin pelajaran agama Islam. Kemudian dari situ dia tertarik. Dan kemudian dia masuk Islam di kelas 2 SMP. Dan kakak saya menjadi ketua OSIS Cina satu-satunya. Bukan yang pertama aja ya. Mungkin yang satu-satunya sampai sekarang. Ketua OSISnya Cina di SMP 2 Semarang. Nah, jadi itulah sejarahnya kakak saya masuk Islam. Berlanjut ke kakak saya nomor 2. Kakak saya nomor 2 itu kira-kira beda 2 tahun dengan kakak saya nomor 1. Begitu kakak saya nomor 1 masuk agama Islam, kakak saya nomor 2 kan tentu aja masih masih SD ya, kelas 6. Pas begitu masuk SMP, ngikutin jejak kakak saya nomor 1. Karena kakak saya nomor 1 memang memberikan contoh, beliau sholat seperti apa ya. Jadi mulai tertariklah kakak saya nomor 2 untuk ngikutin jejak kakak saya dan masuklah Islam. Kemudian yang ketiga juga masuk Islam pada saat masuk SMP. Nomor 4 begitu juga masuk Islam pada saat masuk SMP. Kecuali kakak saya nomor 5. Kakak saya nomor 5 masih tetap Katolik dan sekolahnya di SMP yang berbeda. Oke. Jadi sama-sama SMP negeri, waktu itu juga SMP favorit. Nah, kemudian kakak saya nomor 5, sekolah di SMP yang berbeda, tetap memegang agama Katolik. Tapi sekarang pindah ke Protestan. Nah, baru kemudian saya nomor 6 sama nomor 7 kan. Nah, saya waktu itu, ini sekarang cerita tentang saya. Jadi waktu itu saya itu memang sudah suka merenung dan memikirkan tentang masalah kayak kematian. Itu dipicu juga oleh suatu film. Kalau nggak salah saya nonton film itu sekitar kelas 4, kelas 5 SD. Ada film yang menggambarkan tentang semacam kayak kiamat lah gitu ya. Meteor berjatuhan, kemudian membuat bunker di bawah tanah, persembunyian seperti itu. Dan sejak saat film itu saya mulai banyak memikirkan tentang masalah kematian. Saya lahir dari mana dan saya akan pergi kemana. Ya, jadi saya membayangkan begini. Ini contoh pertanyaan yang saya timbulkan begini. Saya dilahirkan oleh orang tua saya, ayah saya sama ibu saya. Ayah saya sama ibu saya dilahirkan oleh siapa? Ayahnya dan ibunya lagi, nenek saya. Ya, nenek saya oleh neneknya lagi, nenek lagi sampai ujungnya di mana? Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan dari siapa? Dan ini terus menjadi pertanyaan saya. Oleh Tuhan, Tuhannya siapa? Ini jadi pertanyaan saya. Terus kalau saya meninggal, ayah saya meninggal, anak saya meninggal, cucu saya meninggal, dan seterusnya, sampai kapan? Ini jadi pertanyaan saya. Pertanyaan itu membuat keresahan-keresahan pada diri saya, dan termasuk saya melihat tata cara peribadatan. Itu yang membuat saya juga bertanya-tanya, kenapa kok agama ini seperti ini, agama ini seperti itu, agama ini seperti itu. Dan saya dari dulu juga saya suka membaca pola. Dari pola-pola itulah saya melihat kakak saya juga sedang sholat kan, karena memang alhamdulillah kakak saya itu kalau hampir semuanya bisa dikatakan sholat 5 waktu ya rajin. Waktu itu mungkin kalau yang bandel mungkin kakak saya nomor 3 aja mungkin ya. Tapi rata-rata juga sholat 5 waktu rajin lah. Kalau sekarang sudah semuanya jelas. Nah, dari melihat tata cara kakak saya sholat, saya ada sesuatu yang saya ambil polanya. Kok di Islam kok ada aturan yang tertib ya dari tata cara sholatnya, puasanya. Itu yang membuat saya merenung dan akhirnya memutuskan ini yang mau saya pilih. Ya, ini yang saya pilih sebagai agama saya. Jadi gara-gara itulah di hari itu juga saya memang orangnya nggak suka nunda ya teman-teman ya. Jadi setelah saya merenung dan saya putuskan aku mau masuk Islam. Kemudian saya datangin kakak saya nomor 4. Karena yang jarak paling dekat kan nomor 4 kan. Waktu itu kakak saya nomor 1 sudah keluar rumah ya. Yang nomor 1 kakak saya Abri. Nah jadi kakak saya nomor 4 yang paling dekat dengan saya bilang begini. Karena kita di rumah ini kan kalau manggil nama, nggak ada manggil koh, itu nggak ada. Memang ayah saya itu nggak ngajarin pakai bahasa Cina gitu juga nggak diajarin. Jadi manggilnya nggak mas juga. Jadi kita karena bingung gagu, kita manggilnya nama semuanya. Jadi saya manggilnya nama, sama kakak saya nomor 1 manggil nama, nomor 4 pun juga saya panggil namanya Yud, saya bilang begitu, Yuda namanya. Yud, aku mau masuk Islam, ajarin aku sholat. Itu yang saya minta sama kakak saya. Jadi begitu saya mau masuk Islam, saya cuma minta gitu. Saya nggak ngerti syahadat, nggak ngerti apa. Terus kakak saya bilang gini, saya dikasih buku
tuntunan sholat yang Anda ngerti yang warnanya ungu tuh, standar ya. Nah itu dikasih, ini kue baca. Jadi di Semarang pakainya kue-kue kan, ya. Kue baca ini, ya. Sudah suruh baca itu. Setelah dibaca, dia bilang begini, sore nanti jam pas maghrib, kue ikut aku sholat. Gitu aja. Pertama saya baca, saya bingung tuh apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iya kan na'budu. Semuanya nih. Iki apa kan? Ya, bacanya oke lah, saya baca, saya hafalin lah gitu loh. Setelah itu pas kakak saya sholat, kok beda ya? Kan itu, kok beda ya? Kan jadi yang bahasa Latinnya gitu sama terus kakak saya, kok beda nih? Kok Bismillahirrahmanirrahim pakai O. Kok beda ya? Nah, sudahlah, saya ngikutin aja. Ya sudah gitu, karena kita di rumah itu kan agak sedikit gengsian begitu ya. Jadi ya baca dari situ aja. Alhamdulillah 1 minggu jarak saya masuk Islam, itu tetangga saya samping rumah persis, itu dia juga lagi belajar sholat. Jadi memutuskan untuk sholat. Saya nggak tahu tepatnya agamanya dia, mungkin sudah Islam ya, tapi belum sholat begitu. Terus habis itu mengundang guru ngaji lah ya, atau guru belajar sholat dari tukang jahit di depan rumahnya dia, yang memang bisa ngajar ngaji lah begitu. Nah mulai minggu depan itulah saya memutuskan untuk milih, udahlah ngikut samping aja daripada ngikut kakak saya tuh, tambah sesat ya. Udah saya ikut ke tempat samping rumah, mulai setiap habis maghrib begitu kita A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mulai gitulah. Itu mulai saya belajar. Ya, jadi dari situlah saya belajar sholat, saya belajar puasa, dan alhamdulillah sejak saat itu memang nggak pernah ya kita meninggalkan sholat sama puasa. Nah, jadi berjarak 1 minggu saya masuk Islam, saya pada saat belajar ke tetangga saya itu, adik saya yang nomor 7 ngikut masuk Islam juga. Jadi hanya berjarak 1 minggu. Itu berarti saya ingat saya kelas 6 SD, awal-awal kelas 6, jadi usia mungkin sekitar 11-12 tahun. Ya, nah setelah itu baru SMP, saya belajar agama, Islam ya, tapi saya juga bingung karena kembali lagi gini teman-teman. Saya itu orang yang susah didoktrin. Jadi kalau begitu suruh menghafal, saya susah gitu loh. Saya itu biasanya belajarnya dengan cara memahami. SMP saya bisa dikatakan tidak banyak belajar. Banyaknya bandel ya, salah pergaulan karena ya kaget dari sekolah. Kalau bilang sekolah Katolik kan sangat disiplin ya. Ya, jadi sekolah yang sangat disiplin terus masuk ke sekolah negeri yang katanya sudah terbaik se-Jawa Tengah, tapi saya juga kaget. Loh, kayak gini pergaulannya. Gak karuan, bandel semuanya. Ya, kebanyakan seperti itu. Ya, udahlah 3 tahun itu ya saya bisa dikatakan nggak banyak belajar agama. Nah, waktu STM justru malah saya memutuskan masuk STM waktu itu karena saya minta sama ayah saya nggak mau hafalan lagi ini banyak. Saya sekolah di SMP, saya mengatakan saya salah sekolah. Saya mau masuk STM aja supaya saya nggak banyak hafalan. Nah, setelah itu saya memutuskan untuk masuk ke STM dan diizinkan sama ayah saya masuk STM yang ya katanya sih terbaik juga ya se-Indonesia, STM Bangunan di Semarang atau SMK 7 Semarang. Saya masuk ke situ. Hari pertama saya dapat pelajaran agama, guru saya namanya Pak Farid, ini orang yang sangat berjasa pada saya. Dia melihat saya sipit kan, terus langsung dia ngasih kertas notes gitu ya, kertas seperti gini ya, putih begitu dituliskan alamatnya beliau, Indra Prasta nomor sekian. Dikasih alamat itu dan kemudian saya tanya, guru saya bilang begini, Jaya nanti malam maghrib datang ke rumah saya. Ada apa Pak ya? Pemantapan. Saya bilang, pemantapan apa ya? Nah, sudah saya datang lah, karena namanya guru disuruh sama guru saya datang ke sana, pemantapan. Terus saya duduk gitu kan, habis sholat maghrib berjamaah gitu sama beliau. Terus, Pak kalau boleh tahu Pak, nanti ini ada acara apa Pak ya? Maaf, bukan pemantapan, pendalaman. Terus, ini pendalaman apa Pak ya? Nanti ngikutin takliman. Takliman itu apa ya? Pengajian. Pak saya nggak bisa ngaji Pak, saya bilang gitu. Saya bisa ngaji Pak. Enggak, ini cuma dengerin saja. Nah, saat itu
itulah momen saya, maksud saya magic momen saya datang ke suatu tempat pengusaha kayu yang menjadi tuan rumah di majelis taklim tersebut. Jadi taklimannya konsepnya seperti kayak punya kita gini. Jadi ngaji, habis itu makan-makan. Nah disitulah saya melihat, saya memvisualisasikan, wow, seperti ini ya seorang pengusaha itu mulianya seperti itu. Dia bisa menjamu banyak orang ya, mengadakan pengajian. Saya dulu punya cita-cita langsung saya afirmasi seperti ini. Suatu saat saya harus jadi pengusaha seperti ini. Ya, dan harus punya majelis taklim seperti ini. Itu yang saya visualkan seperti itu, teman-teman. Nah, ya itulah awal-awal saya mengenal namanya pengajian itu seperti apa. Nah, kemudian dilanjutlah saya masuk ke tempat pesantren kilat. Ya, dari pesantren kilat, terus saya masuk ke tempat remaja masjid di Semarang. Ya, nah itulah yang membuat saya terikat dengan masjid, tapi masih dibilang masalah agama itu masih kulit saja lah begitu. Sampai waktu kuliah pun, nah waktu kuliah saya memang pertama kali yang saya tuju adalah masjid. Saya ingin masuk ke remaja masjid. Waktu itu saya dikenakan salah satu remaja masjid yang katanya cukup ternama di sana. Saya datengin dan kembali lagi saya ngikut daftar, ikut remaja masjid, harus ikut liqo kalau di sana. Wah, ini ketat banget nih. Ikut liqo atau halakoh lebih dahulu. Nah, kembali lagi kekritisan saya ini yang membuat saya tidak mudah untuk memilih guru. Kemudian disitulah saya belajar di liqo tersebut hanya beberapa kali pertemuan, terus saya bilang ke kakak saya, kebetulan kakak saya lagi kuliah waktu itu di Surabaya, Yuda yang kakak saya tadi sebut itu, dia lebih mendalami agama lah ya waktu itu kan dibandingkan keluarga saya lain. Terus kemudian saya tanya sama kakak saya, Yud, ada tempat ngaji yang bener nggak dan berkualitas? Saya tanya begitu. Nah, karena saya kritis banget tuh, saya nggak bisa ya, saya belajar ngaji kepada seorang guru yang maaf ya, nggak mumpuni gitu loh. Pas begitu tanya begini nggak ngerti, gitu nggak ngerti. Wah nggak deh, saya bilang. Saya langsung bilang sama kakak saya begitu. Ada guru ngaji yang mumpuni? Ada. Kamu suka ikut aku. Nah gitu sudah. Saya ikut lagi sama dia. Jadi ikut ke tempat majelis taklimnya Abi Ihya ya di Kepunteran Kejambon. Nah itulah mulai pertemuan saya dengan Abi Ihya. Kalau nggak salah itu kalau nggak tahun 92 akhir, tahun 93 awal. Nah itulah saya mulai ngaji rutin di majelisnya Abi Ihya Ulumuddin. Itulah ceritanya sampai seterusnya, dan saat ini pun juga Ustadz Zuhri yang mengajar di majelis taklim kita, beliau adalah alumni dari Abi Ihya Ulumuddin dan juga Abu Yahya Said Ahmad bin Muhammad Al-Maliki di Mekah. Apa yang mau ditanya lagi? Ya, teman-teman ada yang mau tanya mungkin? Ya, oke, boleh Salman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mas J, punten pertanyaannya mungkin receh, tapi ada 3 pertanyaan yang sebenarnya bercampur. Yang pertama, kan Mas J sering bilang Windows shopping ya. Apakah Mas J melakukan Windows shopping dalam memilih agama gitu? Jadi membandingkan satu agama dengan agama lain dan sebagainya. Terus kan di Islam ini mungkin beragam Mas J. Di Indonesia sendiri. Kalau dulu pas saya kuliah dapatnya katanya di Jawa Barat aja jumlah aliran tuh di atas 200-an. Nah Mas J kan enak ya nggak ada beban biologis karena orang tua. Biologis ada loh. Oh ada. Jadi kakak saya itu gara-gara ayah saya nggak mengizinkan memutuskan agama dalam waktu singkat. Jadi kakak saya nggak boleh sunat sebelum kelas 2 SMA tuh. Jadi biologis banget tuh. Ya, dan saya baru boleh disunat ya kelas 2 SMP. Udah minta-minta, udah alot ya. Itu udah minta-minta itu kan. Ya. Nah jadi itu biologis banget. Oke lanjut. Ya, maksudnya gak ada beban biologis bahwa harus mengikuti ajaran orang tua. Nah melihat perbedaan dan beragamnya Islam sendiri, Mas J seperti apa sih? Dan bagaimana memutuskan berhenti di apa yang Mas J yakini sekarang gitu? Sekarang maksudnya Islamnya atau? Ya maksudnya ngaji, ya betul itu Mas J. Ke Abi, oke ini di sini gitu, firm. Kurang lebih seperti itu Mas J. Bicara masalah ngicipin tadi ya, window shopping tadi ya. Kalau ke gereja saya pernah jelas. Ya kan namanya
6 tahun plus 1 tahun TK kan ya Katolik kan, ya pasti kan kita kan ke gereja iya. Ke kelenteng saya juga iya. Kan karena mama saya juga dulu kan sering ke kelenteng. Jadi mama saya itu sebetulnya Katolik. Kalau papa saya enggak, papa saya Konghucu. Tapi mama saya kalau Katolik kan masih boleh ke kelenteng. Ya, kelenteng Konghucu kan. Mama saya masih kelenteng. Jadi saya itu masih paling sering ikut mama saya kan. Belanja iya, terus ke kelenteng juga iya. Jadi kalau habis ke kelenteng kita ke depan makan mie tite itu loh, kaki babi. Nikmat banget gitu ya. Jadi masih nyicipin kayak gitu. Jadi kalau ngelihat mereka ibadah seperti apa ya, ngelihat gitu loh ya, pakai namanya hiu, pakai ocok gitu kan, terus keluar apa nanti apa petunjuknya apa ya, ya ngelihat gitu kan. Ya itulah karena saya melihat nalar saya mungkin sejak awal memang sangat kuat kan gitu loh. Sejak SD memang nalar saya kuat. Makanya saya itu sebetulnya susah untuk dididik. Ya, susah untuk dididik. Buat saya yang didik yang salah atau keliru. Buat saya seperti itu. Nah kembali lagi pada saat itu yang terpikir buat saya ngomongnya di dalam otak saya itu begini. Lihat sholatnya Islam, ibadahnya Islam ini ada speknya, tahu nggak? Spek aturannya itu toh yang di otak saya cuma itu. Islam ini ada speknya, ada aturannya yang rapi, tertata. Nah ini yang saya membuat saya ini yang benar. Itu toh aja sih. Ya, tapi lepas dari masalah itu kan, ya semua agama mengatakan dirinya benar kan begitu. Ya, cuman ya itu buat saya itulah hidayah saya melalui akal pikiran saya. Ya, saya mengatakan seperti itu pada diri saya. Nah, cuman berjalan waktu, saya belajar masalah perbandingan agama dikarenakan waktu SMP banyak serbuan-serbuan dari saudara-saudara terutama. Masalah kenapa kamu masuk Islam dan seterusnya begitu kan. Nah karena saya diserbu, semakin saya diserbu saya semakin belajar. Nah disitulah saya belajar tentang sejarah Injil, gereja, terus Buddha bagaimana, terutama sebetulnya kan yang dua yang besar kan pilihan saya cuma dua, mau Nasrani ataupun Islam gitu aja kan. Mungkin yang lain pada saat itu sudah nggak kepikiran lagi kan begitu. Ya, karena yang punya kitab suci yang jelas ada pada saat itu kan hanya dua. Jadi pemikiran saya waktu itu cuma antara dua ini, ya. Nah yang punya kitab suci. Nah setelah itu saya belajarnya paling banyak cuma dua ini aja yang saya pelajari. Jadi memang saya sangat kritis pada saat contoh nih ya, pas pesantren kilat itu pimpinan ya kayak halakoh gitu kan. Halakoh gini, saya ingat banget namanya Mas Wahyu. Mas Wahyu itu Masya Allah dia juga penjelasannya bagus banget. Saya tanya begini, Mas, aku heran Mas, dulu kan aku pada saat Katolik itu nggak pernah dengar yang namanya pahala. Kita semuanya melakukan karena keikhlasan, karena cinta kasih kita kepada Yesus. Itu saya ngomong seperti itu sama dia. Tapi kenapa ya begitu aku masuk Islam kok yang aku dengar cuma semuanya pahala. Seolah tidak ada keikhlasan dalam agama ini. Saya sampai ngomong seperti itu. Saya kenceng ngomongnya kan. Dan terus akhirnya si Mas Wahyu ini penjelasannya bagus banget. Nah gini saya, seperti anak sekolah. Ada yang namanya SD, SMP, SMA, kuliah. Nah seperti itulah pelajaran agama. Pada saat kamu sekolah SD, masih SD itu kan, kamu kan berbuat sesuatu kebaikan atau kamu belajar kan harus dengan iming-iming. Kalau kamu nanti rajin nak ya, kalau kamu naik kelas, papa beliin sepeda. Kalau ranking 1, tambahin kan begitu ya. Nah, SD dikasih iming-iming. SMP mungkin sudah mulai diajarkan dengan kesadaran. Ya, SMA begitu juga. Semakin menginjak dewasa, semakin harus semakin lebih sadar. Bertindak bukan dikarenakan iming-iming. Kan kalau sudah jadi profesor, tidak ada dong iming-imingnya begini. Profesor, kalau nanti profesor membuat penemuan baru, nanti saya kasih hadiah ini ya. Profesor tidak melakukan karena itu kan gitu loh. Ya, jadi tergantung tingkatan keimanan seseorang. Oh, betul juga ya. Jadi pada saat awalnya mungkin dikarenakan iming-iming. Ya, setelah itu baru menggunakan sebaiknya. Ya, kata sebaiknya. Nah, saya kira itu benar ya, dikarenakan punishment rewarding.
Jadi pada saat awal kita taunya surga sama pahala, punishment rewarding. Tapi begitu sudah mulai kedewasaannya mulai timbul, ya ditimbulkan keikhlasannya. Ya. Nah, ini penjelasan-penjelasan itu mulai oke, masuk akal. Yang gini-gini nih yang saya suka. Jadi penjelasan-penjelasan. Nah, kenapa kok saya nyantol dengan Abi Ihya itu? Ya itu salah satu waktu itu gini. Pas saya dapat halakoh itu kan istilahnya masih doktrinisasi ya. Jadi kalau sholat 5 waktu seperti gini, ini begitu, kan gitu ya. Nah terus ada perbedaan-perbedaan, kenapa kok sholat ada yang begini. Saya nggak bisa memahami hal-hal seperti itu juga. Terus juga satu pendapat itu kayak saklek begitu saja, tidak tahu ini dapatnya dari mana gitu loh. Nah pada saat saya minta sama kakak saya untuk carikan guru, apa yang membuat saya nyantol waktu itu pada saat kajian pertamanya Abi Ihya, saya lupa kitabnya apa, kalau nggak salah itu Riyadhus Shalihin. Pas pembahasan salah satu hadis itu Abi itu menjelaskan hadisnya ini yang dibahas, itu dibahas dengan tata bahasa Arabnya sangat detail banget. Jadi bahasa satu hadis itu bisa jadi satu pertemuan yang makan waktu 1 jam. Itu dibahas per kosakatanya, misalkan lam alif ini maknanya apa gitu ya, itu dibahas satu persatu. Kalau ini ketemu sama ini, berbeda dengan ini ketemu sama ini, maknanya apa. Terus dibahas asal muasal atau asbabul wurudnya datangnya dari mana, peristiwa apalah ya yang mengakibatkan hadis ini ada ya. Terus ayat yang berkenaan dengan hadis ini apa, dan yang menghapus hadis ini atau yang membuat hadis ini memperbarui kalau ada seperti itu, atau nasah mansuh kalau kita kenal. Lah itu apa? Itu dibahas semua sangat detail, dan termasuk juga Abi Ihya itu membahas pada saat itu kulturnya orang Arab saat itu seperti apa, sehingga terjadi keputusan dengan para ulama A seperti ini, ulama B seperti ini, ulama C seperti ini. Wow, itu sangat detail banget dan membuat kedewasaan berpikir kita itu dalam gitu loh. Nah, saya langsung batin cuma begini. Ini guru yang saya cari. Dan sejak saat itu ya saya nyantol. Alhamdulillah. Bukan berarti saya tidak membandingkan dengan guru yang lain, tidak. Tapi buat apa saya membandingkan dengan guru yang lain? Ilmu saya masih cetek. Memang saya sempat putus kontak dengan Abi Ihya pada saat saya ke Batam. Ya, sebetulnya lebih cenderung saya malu sih. Saya malu karena di Batam saya banyak kemaksiatan. Ya, disitulah saya mulai nggak ngaji, nggak zikir lagi, mulai tinggalkan semuanya. Nah itulah mulai saat itu saya lose contact gitu lah. Tapi saya coba lah ya waktu itu pada saat pindah ke Jakarta atau ke Bandung, saya juga minta tanya kepada kakak saya lagi, Yud, ada rujukan nggak yang dekat sini? Ada sih rujukan ini. Ya waktu itu dikasih satu rujukan ulama yang ternama lah di Indonesia. Cuman kembali lagi, kalau bicara cuma masalah hati doang, ya ini is okay deh dengan ulama yang satu ini. Tapi masalahnya saya ingin belajar lebih daripada masalah hati gitu loh. Karena dulu kan belajar sama Abi Ihya ini speknya sangat tinggi banget. Tidak aja bicara masalah hati atau bicara masalah tasawufnya atau tazkiyatun nufusnya, tapi juga bicara masalah fikihnya. Karena kalau kita bicara masalah tasawuf doang aja, nanti tidak berimbang dengan fikih. Ya, ini seringkali juga terjadi kesesatan gitu loh. Nanti meremehkan yang masalah ibadah. Ya, nah atau meremehkan masalah hukum-hukum. Tapi bicara masalah hukum tok, nggak bicara masalah tasawuf, bawaannya panas. Ya, tahu-tahu haram, bid'ah dan seterusnya. Ya, makanya inilah keseimbangan yang buat saya, yang Abi Ihya itu miliki. Ini yang saya tidak temukan ya di banyak ulama. Ya, tidak temukan di banyak ulama, artinya tetap ada ulama-ulama yang seperti itu. Ya, nah banyak kok teman-teman. Ya kalau saya sebut contoh kayak Buya Yahya, terus yang sekarang sangat lagi ternama Gus Bahaan ya. Nah ini kan punya keseimbangan antara tasawuf dengan fikih kan begitu ya. Nah ini yang saya cari yang seperti itu. Dan kenapa saya memilih Abi ya? Kenapa saya harus memilih yang lain kalau sanadnya beliau yang sangat kuat atau tinggi gitu ya? Sangat keilmuannya kan tinggi. Jadi kalau kita berbicara masalah ngaji itu kan sebisa mungkin kan kita nyari sanad yang tertinggi. Contohnya sanad itu gampang gini loh teman-teman. Saya mau belajar NLP. Sanad penemunya siapa? Penemunya adalah John Grinder, Richard Bandler. Saya bisa ketemu sama John Grinder, Richard Bandler nggak? Kalau saya bisa, saya belajar sama beliau.
Kalau nggak bisa, sanad tertingginya di Indonesia siapa? Tertinggi itu maksudnya yang belajar sama dia langsung dan masih memegang kemurnian ajarannya dia. Siapa? Oh, Pak Wibowo. Ya saya belajarnya sama Pak Wibowo. Saya nggak akan belajar sama muridnya Pak Wibowo kalau masih ada Pak Wibowo. Bahkan anak saya pun juga tidak usah belajar sama saya. Saya suruh belajar sama Pak Wibowo karena Pak Wibowo masih ada. Kan begitu. Jadi belajar dengan sanad yang tertinggi ini penting sekali. Ya. Nah, itu yang saya pegang seperti itu. Jadi menurut saya tidak ada alasan bagi saya untuk belajar ke yang lain gitu loh. Ya karena di Bandung pun juga kita didatangkan oleh guru yang bersanad dan sanadnya tinggi. Maksudnya sanad tinggi apa? Nyambung sampai ke 4 imam madzhab dan nyambung ke tempat Rasulullah kan begitu. Gitu. Bukan berarti yang lain tidak ya. Nah, itu sih alasan saya dan yang jelas saya itu cocok masalah hati ya. Itu juga iya. Jadi Abi ini kan bukan cuma sekedar yang disebut namanya ulama dalam artian ahli masalah fikihnya. Bahkan beliau sendiri meskipun disebut oleh kebanyakan orang pada saat kita masih ngaji tahun 90-an, itu Abi sudah disebut sebagai ahli hadisnya Indonesia. Dulu bahkan sampai disebut 1 dari 9 ahli hadis yang ada di Indonesia. Nah, ini disebut Abi Ihya Ulumuddin. Tapi Abi Ihya mengklarifikasi, saya bukan ahli hadis, guru saya ahli hadis. Itu beliau itu luar biasa seperti itu. Ya, nah, ya itulah keseimbangannya Abi Ihya ini. Kita tidak hanya diajarkan fikih, tapi ruhaniyah kita dibentuk dengan dzikir. Jadi jangan remehkan yang disebut namanya dzikir. Nah, dan juga dulu waktu pas ngaji dengan Abi Ihya, ada satu kitab yang sekarang juga lagi dikaji ulang oleh Abi Ihya. Judulnya Taqarrub Ilallah. Nah, kitab ini sebetulnya kitab tasawuf. Ya, itu bagus sekali juga ya. Jadi di kitab tasawuf yang salah satu yang saya dapatkan pada saat ngaji kitab Taqarrub Ilallah itu yang saya pernah tuliskan tentang masalah tertipu oleh dirinya sendiri. Ikhtiror bin nafsi. Itu jadi tertipu oleh dirinya sendiri di mana pada saat kita punya suatu keilmuan, kita itu merasa diri kita itu tinggi. Dan disitulah kita tertipu oleh diri kita sendiri. Nah, itu salah satunya. Ada yang tanya, terus kalau istri saya sendiri bagaimana? Istri saya masuk Islam itu pada saat akan menikah dengan saya. Jadi baru masuk Islam. Memang, tapi itu pun juga atas diskusi yang sangat panjang sekali. Dulunya istri saya Protestan. Ya, jadi termasuk juga suatu proses yang sangat berat ya. Tapi kembali lagi semuanya itu kan hidayah dari Allah. Yang kita yakin bahwa ya ada jalannya Allah itu kan berikan hidayah. Kalau Anda ingin tahu bagaimana istri saya masuk Islam, nanti episode berikutnya aja ya. Tapi buat saya yang paling penting sebenarnya gini. Maknanya adalah saya dulu pernah mengatakan kepada pendeta istri saya tidak berniat untuk mengislamkan orang yang non-muslim. Karena buat saya yang muslim pun belum banyak yang muslim. Saya sendiri pun juga belum menjadi muslim yang benar. Saya bilang begitu. Saya ingin membangun rumah tangga saya dengan satu fondasi agama yang sama. Itu yang saya katakan kepada pendeta istri saya pada saat saya mengatakan istilahnya minta pendetanya melepaskan istri saya. Itu yang saya katakan. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Terima kasih. Salam damai buat kawan-kawan yang non-muslim juga. Assalamualaikum.